Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Ayyuhal hadirun, usini wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa tazawwadu fa inna khairaz zati taqwa wattaquni ya ulil albab. Waqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha alimun khabir. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah, marilah kita bersama-sama pada kesempatan sholat Jumat yang sangat mulia dan berbahagia ini berusaha untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah. Kita berusaha untuk menjadi hamba Allah yang ikhlas menunaikan perintah-perintahnya, dan dengan segala kemampuan kita berusaha untuk meninggalkan segala hal yang dilarang oleh Allah. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, kita sekarang masih dalam suasana memperingati tahun baru Hijriah, sering disebut sebagai tahun baru Islam, yang dalam konteks sejarah peringatan tahun baru Hijriah ini dikaitkan dengan peristiwa hijrahnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya dari Makkah ke Yathrib, atau yang kemudian di dalam sejarah nama Yathrib itu dirubah menjadi Madinah. Peristiwa ini terjadi pada bulan September tahun 622 Miladiyah. Ada beberapa yang perlu menjadi bagian dari pemahaman dan kesadaran kita bersama-sama terkait dengan peringatan tahun baru Hijriah ini. Yang pertama, sebagian kita memahami bahwa Rasulullah Muhammad itu hijrah dari Makkah ke Madinah pada bulan Muharram. Pemahaman ini menurut saya perlu kita koreksi, karena kalau kita membaca sejarah, Rasulullah Muhammad itu berhijrah dari Makkah ke Yathrib, dan kemudian sampai di kota Yathrib itu bukan pada bulan Muharram tetapi pada bulan Rabiul Awal. Di dalam catatan sejarah, setelah menempuh perjalanan yang sangat panjang dalam suasana yang penuh dengan ancaman pembunuhan, Rasulullah akhirnya sampai di Kuba pada tanggal 8 Rabiul Awal. Kemudian beliau beristirahat beberapa hari, dan di situ beliau membangun masjid yang pertama kali yang disebut dengan Masjid Kuba. Barulah kemudian setelah beberapa hari di Kuba, beliau melanjutkan perjalanan ke kota Yathrib dan sampai di kota Yathrib pada tanggal 12 Rabiul Awal. Karena itu maka pemahaman mengenai tahun baru Hijrah atau Hijriah itu kenapa dilaksanakan pada bulan Muharram itu lebih berkait dengan kalender masyarakat Arab, atau sering disebut sebagai kalender Qamariyah, atau juga sering disebut dengan lunar kalender, kalender yang menggunakan perhitungan bulan, dan itu sudah dipakai oleh masyarakat Arab jauh sebelum Nabi Muhammad. Dan dalam kalender Arab atau kalender Qamariyah itu, bulan yang pertama
disebut dengan bulan Asyura, dan kemudian ketika kalender itu menjadi bagian dari ajaran agama Islam dan bagian dari syariat Islam, maka nama Asyura tetap dipakai, tetapi yang juga dipakai adalah Muharram. Dan beberapa bulan di dalam kalender Arab itu ketika kemudian diadopsi sebagai bagian dari kalender Islam, beberapa nama bulan itu berubah. Sebagaimana nama hari Jumat itu sebelum disyariatkan sholat Jumat namanya adalah hari Aruba, dan kemudian menjadi hari Jumat setelah Allah menurunkan syariat untuk kita melaksanakan sholat Jumat seperti yang kita laksanakan pada saat ini. Nah, yang kedua yang penting menjadi pemahaman kita dalam konteks sejarah adalah bagaimana Nabi Muhammad itu berhijrah bukan karena mencari political asylum atau perlindungan politik, tetapi bagian dari beliau membangun peradaban baru dan perjuangan untuk menegakkan dan menyebarluaskan ajaran agama Islam. Karena itulah maka berbagai hal yang berkaitan dengan peristiwa sejarah itu penting menjadi pemahaman dan kesadaran kita bagaimana beliau Rasulullah Muhammad membangun sebuah peradaban baru. Yang pertama, beliau memulai membangun peradaban dengan membangun masjid. Seperti tadi saya jelaskan, ketika beliau tiba di Kuba, yang beliau bangun adalah masjid. Tapi masjid yang dibangun itu bukan seperti masjid dalam pengertian kita sekarang ini, tetapi hanya sebuah tanah lapang yang diberikan batas-batas dari bebatuan untuk menjadi penanda bahwa itu adalah masjid. Jadi tidak seperti masjid yang kita kenal dan tidak seperti masjid yang indah seperti Masjid At-Tanwir tempat kita melaksanakan sholat ini, yang di dalam Al-Quran disebut sebagai masjidun ussisa ala taqwa, masjid yang fondasinya adalah takwa, bukan fondasinya adalah batu-batu dan konstruksi bangunan yang kokoh seperti yang kita saksikan dalam masjid pada umumnya. Dan oleh karena itulah maka ketika beliau kemudian masuk ke Yasrib, juga yang beliau bangun adalah masjid yang sekarang disebut dengan Masjid Nabawi. Masjid yang pada awalnya juga sangat sederhana, bahkan masjid itu menyatu dengan rumah beliau, tidak seperti yang kita saksikan begitu indah, megah dan mewah. Inilah saya kira yang penting, bagaimana Rasulullah meletakkan dasar-dasar dalam membangun sebuah peradaban. Peradaban itu adalah peradaban masjid, peradaban yang konstruksi sosial masyarakatnya adalah konstruksi keimanan atau konstruksi keberagamaan. Dan inilah yang menjadi pembeda bagaimana Islam itu membangun peradaban dengan berbagai macam teori, terutama teori sekuler yang berusaha menjauhkan agama dari kehidupan masyarakat. Kemudian yang kedua adalah bagaimana beliau membangun masyarakat yang sering disebut sebagai masyarakat yang pluralistik atau masyarakat yang majemuk. Kita ketahui bersama, sebelum Rasulullah memasuki kota Yasrib, di kota itu sudah banyak tinggal suku-suku asli, terutama dua suku besar yaitu suku Aus dan suku Khazraj. Kemudian juga sudah tinggal masyarakat yang berbeda agama, di antaranya juga tinggal di situ masyarakat Yahudi dan juga orang-orang Nasrani, dan juga kemudian kaum muslimin yang memasuki Yasrib baik sebagai orang-orang yang hijrah dari Makkah ke Madinah maupun orang-orang asli yang memang sudah menyatakan memeluk Islam sebelum Rasulullah berhijrah ke Yasrib itu. Rasulullah membangun masyarakat yang setiap sukunya, setiap kabilah dan setiap agama itu disebut sebagai umat, dan itu yang tertera di dalam Piagam Madinah atau Al-Mitsaq Al-Madinah, di mana Rasul membangun masyarakat di mana seluruh kelompok itu diakui eksistensinya, diakui keberadaannya, dan tidak dieksklusi dari masyarakat itu, walaupun mungkin secara jumlah mereka adalah kelompok-kelompok yang minoritas. Inilah yang kemudian oleh beberapa analis barat
disebut sebagai model negara dan model masyarakat yang misalnya oleh Robert N. Bella itu disebut sebagai beyond belief, melampaui sistem yang ada, dan sistem negara yang pluralistik itu yang kemudian memang menjadi model negara ideal dalam masyarakat sekarang ini. Kemudian yang ketiga yang beliau bangun dalam masyarakat itu adalah ikatan yang sangat kuat di antara satu dengan yang lain. Tadi saya menyebutkan setiap kelompok disebut sebagai umat. Umat itu dalam struktur bahasa itu bentuknya mufrad atau single atau singular. Tetapi umat itu mengandung pengertian jamak, sehingga sering disebut sebagai community dalam terjemahan bahasa Inggrisnya. Dan community itu dalam pengertian sosiologi adalah sekelompok orang yang mereka terikat satu dengan yang lainnya karena memiliki visi dan pandangan yang sama, serta memiliki tanggung jawab bersama untuk bagaimana menciptakan kehidupan yang damai, kehidupan yang sejahtera, di mana mereka terikat satu dengan yang lainnya sebagai satu kesatuan dalam suatu masyarakat. Dan inilah yang penting menjadi bagian dari pemahaman kita ketika ada orang-orang Yahudi yang mereka diusir oleh Rasulullah. Mereka diusir itu bukan karena mereka beragama Yahudi, tapi karena mereka tidak mematuhi, tidak konsisten dengan kesepakatan yang telah dibuat bersama, tidak mematuhi apa yang sudah mereka setujui dalam Piagam Madinah atau Al-Mitsaq Al-Madinah itu. Dalam bahasa sekarang mungkin mereka itu diusir karena tidak mematuhi konstitusi, tidak mematuhi perundang-undangan atau aturan-aturan yang sudah disepakati bersama. Inilah yang saya kira menjadi bagian penting yang ketiga dari pelajaran hijrah itu. Kemudian yang keempat adalah semangat saling tolong-menolong, terutama antara kaum beriman yang merupakan penduduk asli dan orang-orang pendatang. Al-Quran menyebut kaum pendatang itu dengan muhajirin dan orang asli itu sebagai ansor. Al-Quran tidak menyebut orang asli itu sebagai mukimin, tetapi sebagai orang yang menolong, the helper, orang yang membantu orang-orang yang datang dari Mekah untuk mengikuti Rasul, memulai kehidupan baru di Madinah itu. Dan itulah yang kemudian diabadikan di dalam Al-Quran. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah walladzina awaw wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqan lahum maghfiratu wa rizqun karim. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah, dan orang-orang yang berjihad di jalan Allah, serta orang-orang yang memberikan tempat tinggal, memberikan pertolongan, ulaika humul mu'minuna haqqan, mereka itulah orang beriman yang sejati. Bagi mereka ampunan atas segala dosanya, dan bagi mereka rizki yang mulia. Semangat integrasi ini yang dibangun oleh Rasulullah, sehingga di dalam sejarah kita membaca bagaimana Rasulullah mempersaudarakan kaum muhajirin dan kaum ansor itu, sehingga mereka hidup laksana saudara sekandung, hidup seperti saudara yang memiliki ikatan biologis atau ikatan keluarga, padahal mereka tidak terikat secara biologis, tidak terikat secara silsilah keluarga, tapi yang mengikat mereka adalah iman dan takwa, yang mengikat mereka adalah kesamaan dan tanggung jawab untuk saling membantu dan menolong di antara yang lainnya. Kalau kita lihat masyarakat modern sekarang ini, di antara problem yang dihadapi adalah problem pendatang dengan orang asli. Kaum imigran yang datang dari berbagai negara dengan alasan-alasan politik atau alasan yang lainnya seringkali menjadi masalah politik di negara tertentu. Karena itu ketika spirit hijrah ini bisa diteladani dari apa yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat, persoalan orang asli dan persoalan pendatang itu tidak seharusnya menjadi masalah, karena manusia sesungguhnya sawasiyah. Manusia itu sama satu dengan yang lain, dan manusia itu ta'alluq bainahum, saling bergantung di antara mereka, dan karena itu maka mereka harus saling menolong, harus berta'awun antara satu dengan yang lainnya.
Yang terakhir yang perlu menjadi bagian pelajaran kita adalah hijrah dalam pengertian spiritual, yaitu kita berhijrah dari perilaku-perilaku yang tidak baik di masa lalu menuju perilaku yang lebih baik pada masa-masa yang akan datang. Di dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, afdhalul mu'minina islaman man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang mukmin yang paling utama imannya, paling utama Islamnya adalah mereka yang menyelamatkan muslim yang lainnya dari lisannya dan dari tangannya. Afdhalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang sempurna imannya adalah mereka yang sempurna akhlaknya. Wa afdhalul muhajir, dan orang yang berhijrah yang paling utama adalah man hajara manahallahu anhu. Orang yang berhijrah meninggalkan semua hal yang dilarang oleh Allah. Oleh karena itulah maka dalam kita memperingati tahun baru hijrah, tahun baru hijriah, maka hendaknya spirit atau semangat kerukunan, semangat persatuan, persaudaraan, tolong menolong yang dicontohkan oleh Nabi dalam masyarakat Madinah itu hendaknya menjadi bagian dari spirit kita di dalam kita bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kemudian makna yang terus-menerus harus kita lakukan adalah makna spiritual dari hijrah, yaitu kita harus senantiasa move on, kita berubah, kita hijrah dari tabiat-tabiat lama, kebiasaan lama yang tidak baik ke arah kebiasaan yang lebih baik, dari masa lalu yang kelam ke masa depan yang cemerlang. Dan inilah makna spiritual hijrah yang perlu terus-menerus kita lakukan, baik secara pribadi maupun secara kolektif sebagai masyarakat dan sebagai umat. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat, dan mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita kekuatan, kesabaran untuk berhijrah dari hal-hal yang tidak baik menuju kepada akhlakul karimah, kepada peradaban yang utama. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum biistiqamati ila yaumiddin, amma ba'd. Ayyuhal hadirun, usini wa iyyakum bittaqwallah. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wa qala Allah ta'ala fi ayatil ukhra, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa tarkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa wafa'an bi ahdika wa ittiba'an li sunnati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan wasi'an halalan thayyiba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus salah.